Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya, seluruhnya viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Tentunya semoga selalu always dan tidak pernah never bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, lalu diunggah ulang gitu, jangan. Ya. Selanjutnya untuk seluruh dari kalian semuanya, terima kasihlah atas doa-doa baiknya, dan aku benar-benar terima kasih dan nggak bisa satu persatu mengucapkannya kepada semuanya lah, ya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa kalian untukku juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu, dan semoga doa-doa kita menjadi bagian doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita. Ini seri yang keempat. Kemarin yang ketiga, ya. Ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Kamu siapkan Al-Qur'anmu, ya. Jadi nanti kalau aku ngomong kamu sudah bisa mengikuti yang keempat. Kemarin itu kita belum beranjak, ya. Seharusnya kita beranjak dari 147 ke 148 sampai selesai, tapi karena waktunya habis untuk memberikan apresiasi atas komentar yang masuk, akhirnya ya karena juga komentarnya perlu, ya, maka habis waktu kita di situ, ya. Secara keilmuan sih tidak apa-apa karena di sana juga banyak ilmu yang harus kita diskusikan, tapi secara materi, ya, memang terhambat jadinya. Terus gimana ini ngaturnya ini? Ini lagi juga. Padahal yang lalu atau yang kapan juga belum aku komentari komentar-komentar dari kalian. Ini banyak yang penting-penting juga ini harus dikomentari. Setidaknya ada 3 atau 4, ya. Gini aja, ya, nanti kita sepakat, ya, komentarnya ini aku jawab. Ini ada dari Muhammad Bintang, ya, Muhammad Bintang Ramadan, ini bagus ini. Terus siapa lagi ini? Ada Kang Didi, ada, ya, ada Omar Rohma, ya. Banyak lah, ya. Itu aku jawab, aku komentari, aku appreciate. Besok aja, ya, kita taruh di mampir ngombe supaya kita fokus ke sini, ya. Nanti kalau aku jawab ini semua seperti kemarin nanti, ya, karena kemarin sudah, ya, akhirnya ini yang tertunda. Sekarang kita utamakan ini dulu, dan karena ini juga urgen, ya, ini urgen banget. Sudah mau mulai masuk ke intipati, ya. Aku berulang kali mengatakan kepadamu, hati-hati kalau ketemu dengan wajah, ya. Dengan wajah itu langsung kemana yang kamu pahami? Ya, tentang
Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi wa toros samawati wal ardu hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, ya. Itu kan kalau kita pakai apa? Kan ada dua itu, yang umum kan itu apa namanya? Sering error sekarang. Allahu Akbar kabiro, ya. Kan ada yang Allahumma ba'id juga, ya. Ya terserah saja, mana-mana boleh. Tapi yang paling banyak digunakan Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro, dan seterusnya. Nanti kita ketemu dengan ini wajah tu wajah iya. Nah, itu kalau ada ini wajah tu wajah iya itu terus ingatanmu kemana? Wajah. Aku kan sudah berulang kali, ya hati-hati kalau ketemu diksi wajah, ya wajah, ya hati-hati. Apa ini? Masa kita mau setor wajah, ya? Kalau yang sudah lama di sini ngikuti kajian sekitar 2 tahunan aku kira paham, ya. Wajah itu cara pandang, lifestyle, gaya hidup. Nah, mau pakai yang mana kamu? Poliseminya itu terserah wis. Ya. Jadi ini wajah tu wajah iya itu bahwa kita menetapkan cara pandang kehidupan kita itu menurut hukum Allah. Bukan wajah ini. Ya, paham ya? Wajah. Nanti kalau ini nggak paham, bisa berabe ini. Ya, karena aku sudah tekankan sejak di ayat 142 sekitar pemindahan kiblat itu bukan kiblat sholat loh ya. Aku berbeda dengan umum. Kalau umum kan langsung orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah memalingkan mereka, maksudnya umat Islam, dari kiblatnya dalam kurung loh ya, Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Tidak, ini tidak berbicara kiblat sholat. Ya, bukan kiblat itu ini. Ya. Kan nanti ini kan rivalitasnya kan Islam, Yahudi, Nasrani ya. Ini yang 142 sampai 147 sudah selesai, dan kemarin 146 itu bukan Muhammad tapi Al-Qur'an ya. Domirnya itu ya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab itu mengenal Al-Qur'an seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalaupun di sini kan di 145 kan ayat ya. Gini, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab ya semua ayat. Jadi kalau misalkan Al-Qur'an ini kamu kasihkan semua, padahal mereka mengenal ini seperti mengenal anaknya sendiri, yang nggak mau juga. Gitu loh. Bukan ke nabinya, nggak ada hubungannya dengan nabi di sini ya. Itu sudah selesai ya. Berikutnya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab jangan sekali-kali sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Gitu ya. Oke. Clear ya di situ ya. Oke. Berikutnya 148. Ya. Jadi sekarang Quran surat 2 148. Ini seharusnya agak ke atas ya supaya nulisnya gampang aku. Teruslah di sini aja ya. Quran surat 2 148. Ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu ya, dalam kurung dalam berbuat kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ya. Sesungguhnya
Allah maha kuasa atas segala sesuatu ya. Ala kulli syai'in qadir ya, menetapkan sesuatu, bisa dari sesuatu, oke lah, nggak ada masalah ya. Di situ ada kata kiblat ya. Ada kata kiblat ya. Ada kata kiblat. Ada kata menghadap. Hati-hati ini ya. Karena di ayat yang ke-46 146 itu muncul ahli kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani. Ya. Sekarang di 149. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu. Nah, ini ada wajah lagi ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ada kata wajah, ada kata Masjidil Haram. Quran surah 2 149 ada kata wajah, ada kata Masjidil Haram. Ya. Oke. Yang ke-50, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu, kembali lagi ya, ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Oke. Nanti yang 151 nanti tak lanjut. Kita di sini dulu. Ini berat ini ya. Makanya aku menjelaskannya dengan cara gimana? Karena aku seperti yang seri awal, ini bukan masalah kiblat sholat. Ya. Lihat itu muncul di 146 ahli kitab, ya. Di sini ya. Quran, aku sebetulnya kalau nulis gak leluasa. Ini tolong kamu foto dulu, nanti Bapak punya dokumentasi. Kamu foto pakai handphone. Ini masih iklan. Iya. Ya. Atau pakai handphonemu juga enggak apa-apa. Yang ini ya, Bapak mau hapus supaya Bapak bisa menjelaskan enak nanti. Yang ini. Oke? Yang ini ya, yang ini. Bapak kadang-kadang lupa serinya. Sudah? Oke. Sekarang tak hapusnya. Supaya gue enak menjelaskan. Inti kita di wasaton ya, ingat ya, inti kita di wasaton. Tapi banyak pernak-pernik lain yang harus kita duduk permasalahkan dulu. Nanti ketika aku menerjemahkan wasaton itu apa, kalian bisa menerima, tidak kok begini kok begitu lagi. Ya, kalau masih kok begini kok begitu ya repot. Karena ini bertentangan dengan mainstream. Ya, kalau mainstream kan ini arah kiblat. Ya, kiblat sholat, bukan kiblat yang lain. Kalau kita bukan, ini bukan kiblat sholat. Ya. Oke, semoga cepat kering ini. Oke, di Quran surat 2 146, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, ya. Itu ya. Mana kacamata Bapak? Oke. Dan kalau kita rujuk ke atasnya lagi, 145-nya lagi, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang telah kami beri Alkitab, ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu.
Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Jadinya di dalam mereka sendiri itu terjadi varian kiblat. Nah, kiblatnya mana? Ini terjadi varian kiblat loh ya. Lihat ini teksnya begini, alhamdulillah. Allah dengan secepat mungkin, ukurannya mungkin sepersekian detik memberikan aku dibimbing untuk menjelaskan kepada kamu gini. Ya, lihat ini kalimatnya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gini, lihat ini. Ya. Dan sesungguhnya 2145 ya. Makanya Al-Qur'anmu buka. Kalau enggak sulit kamu mengikuti. Ya. 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat-ayat ya, yang semua ayat-ayat ya, makanya hubungannya bukan nabi tapi Al-Qur'an ya. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, mereka tidak akan mengikuti kiblat kita. Satu, ya. Dan kamu pun dan kita pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi kita punya kiblat, mereka juga punya kiblat. Oke? Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti sebagian yang lain. Nah, ini. Sebagian mereka pun tidak mau mengikuti sebagian yang lain, padahal mereka satu kelompok, kiblatnya beda-beda. Nah, dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan, penjelasan kepadamu, sungguh kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Gitu ya. Nah, sekarang kita lari ke sini. 146 ya. Quran surat 2 146. Di sini kan disebut ya ahli kitab. Orang yang menerima kitab. Kita juga sebetulnya ahli kitab loh ya. Lihat nih, ahli kitab. Ya, disebutkan. Nanti ahli kitab itu jadi dua. Ya. Jadi apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Sekarang ini topiknya tentang ini loh, kiblat. Kiblat apa sih? Ya. Supaya kamu itu bisa, oh begitu maksudnya gue seperti itu ya. Kiblat. Kalau Yahudi ya, seperti yang aku pernah jelaskan beberapa waktu kemarin bahwa Daniel itu kalau dia berdoa, sholat, as-sholatu ad-du'a ya, bersolat itu naik ke tingkap-tingkap ke rumahnya itu, cerita tentang Daniel kemarin kan sudah itu ya. Dia itu 3 kali sholatnya, 3 kali berdoanya itu menghadap mana? Yerusalem. Yerusalem. Jadi Yerusalem itu kiblatnya, ya. Arah kiblatnya di Yerusalem, di tembok ratapan. Nih ya, Yerusalem. Nah, ini kitab suci seperti itu menjelaskannya. Nah, sekarang kita bawa ke aktualisasinya. Ini yang aku agak sulit untuk mengkonfir karena kita sulit menemukan komunitas Yahudi di sini. Apakah Yahudi diaspora? Diaspora itu artinya perantauan, berserakan. Mereka akan terserak di muka bumi ini. Kalau di Eropa aja ada di Jerman, ada yang Polandia, ya, ada di Kroasia, ada lagi nanti di Rusia. Ya, terserak itu namanya diaspora. Yahudi yang tidak hidup di Israel itu diaspora, ya. Apakah Yahudi diaspora itu juga sekarang kalau sholat tetap aja menghadap Yerusalem? Nah, ini yang aku belum tahu. Jadi aku yang tahu saja yang berpijak kepada Alkitab, yaitu aku ambil sampelnya si Daniel, ya, dia menghadap Yerusalem, ya, yang di tembok ratapan itu. Ini Yahudi, ya, ini Yahudi ini. Sekarang Nasrani, kemana kiblatnya? Coba kamu pikir, kiblatnya kemana? Ya, kiblatnya kemana?
Aku ulangi lagi ya. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Taruhlah kiblat kita ke Masjidil Haram. Ya. Nanti aku jelaskan lagi, ini ada Masjidil Haram keluar lagi nih. Ya. Berarti kiblat sholat Masjidil Haram. Oke. Berarti ini kiblat sholat ke Yerusalem. Oke. Pertanyaanku, Nasrani kiblatnya kemana? Karena dibilang begini ya. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Mereka tidak mau mengikuti kiblat kita ke Ka'bah itu ya, ke Masjidil Haram. Kalau kiblatnya sholat ini loh ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ya, yang kedua, dan kamu pun, kita pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Nah, kiblat mereka yang mana? Kiblat Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, sekarang begini. Kalau itu yang dianggap itu kiblat sholat, ya, Yerusalem oke lah. Arah, ya, titik temu, ya, assembling point bagi Yahudi. Kalau Nasrani kemana? Belum lagi dikatakan bahwa ya, dan mereka ya, sebagian mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Oh, berarti banyak kiblat. Tadi yang pertama, sekarang Nasrani kiblatnya kemana? Yang kedua, sebagian tidak mau mengikuti kiblat yang lain. Artinya di antara ini terjadi perbedaan kiblat. Kiblat, ya, berarti kiblatnya banyak. Kau tahu maksudku? Maksudku, aku akan menjelaskan bahwa kiblat yang di sini itu maksudnya bukan kiblat sholat seperti kita ke Masjidil Haram, Allahu Akbar, bukan. Karena kalau kiblatnya kiblat sholat, Yahudi oke lah punya. Nasrani mana kiblatnya? Nggak punya. Berikutnya lagi, di antara mereka itu kiblatnya sudah juga nggak sama, banyak yang saling berselisih. Ya, kiblat mana lagi? Artinya kalau begitu bahwa kiblat di sini bukan kiblat arah sholat. Itu loh. Ini kita memang harus teliti baca ayatnya, bukan sambil lalu aja. Karena kalau kiblat ala sholat, memangnya Nasrani kalau sholat kiblatnya kemana? Orang mereka kiblatnya itu nggak ada patokan kok, kemana saja. Ya. Belum lagi perbedaan kiblat di antara mereka banyak, karena mereka itu tidak mau mengikuti kiblat kita. Bahkan sesama mereka pun kiblatnya beda-beda. Jadi ini menunjukkan kiblat yang dimaksud bukan kiblat arah sholat. Karena kalau kiblat arah sholat bermasalah. Di mana ini kiblatnya? Dan ternyata di antara mereka kiblatnya juga beda-beda. Kiblat mana lagi? Padahal yang kita tahu sementara Yerusalem itu menjadi kiblat bagi Yahudi. Ya, dengan demikian kesimpulannya, oh, bukan kiblat itu yang dimaksud. Ya. Tapi kiblat cara pandang. Sama dengan nanti yang aku sudah jelaskan tadi, wajah menghadap. Ya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Sudah. Sekarang aku jelaskan ya. Ini sudah ya, sudah terbukti ya bahwa kiblat yang dimaksud bukan kiblat sholat itu. Nah, hapus. Ini kalau pakai kertas tuh enak, ditulis sudah pakai kertas disimpul. Nanti perlu diginikan lagi. Itu untuk kelas-kelas jet set itu. Itu harga kertasnya aja mahal itu. Kita pakai ini aja ya. Yang jelas sudah ya, 146 sudah ya, aku hapus.
Oke. Sekarang kita berbicara tentang masjid. Seperti aku yang sudah bilang, kalau kalian sudah mengikuti kajianku cukup lama sejak awal, kalian sudah paham lah ya. Apalagi ketika aku membahas tentang surat Al-Jin ya. Masjid itu tidak serta-merta tempat. Bukan hanya nama tempat, tapi dia juga bisa nama dari sebuah aktivitas. Ya. Oke. Sekarang ya, kalau bahasanya kan begini, sorry aku nggak bisa apa namanya, lisanul Arabiynya ya. Kamu tahu sajadah itu ya? Kan ini tasrif ini. Bentar. Ya, kita mendiskusikan masjid sekarang. Masjid. Sorry. Tulisannya kadang bagus, kadang jelek. Ini ya, kita diskusikan masjid. Ya. Kan begini, sajadah. Ya. Lalu dia menjadi yasjudu. Lalu menjadi masjid atau masjid? Ya. Kalau ini apa? Ya. Kalau ini apa? Kalau ini apa? Lihat, ya. Jadi tempat bersujud, sujud. Lihat ini. Tasrifnya lihat. Kalau gue bisa nulis Arabian mantap ini. Tapi nanti dikirain ustadz beneran. Mending kayak gini. Supaya nggak dikirain ustadz beneran ya. Ini namanya tasrif, pemecahan kata ya. Lihat. Sajadah itu ya sujud itu ya. Kalau yasjudu itu bersujud. Kalau masjid itu tempat sujud. Berdasarkan lugotan begini. Nih ya. Lugotannya begini, tapi berdasarkan kesepakatan kita jarang menyebutnya masjid. Tapi kita menyebutnya Nih. Masjid. Sorry. Nih. Ya. Ini kesepakatan, akhirnya ya kita paham lah yang dimaksud begitu loh. Sebetulnya kalau dari tasrifnya dia harusnya masjid. Tapi masjid. Oke. Masjid ini masih sering digunakan di Saudi ya, Mekah Madinah lah ya. Mekah Madinah ini masih masjid. Ini di Mekah Madinah. Ya, artinya orang mereka itu Saudi ya. Masih nampak nih? Saudi ya. Ini pakai masih masjid. Ya. Tapi kalau di tempat lain nggak mau pakai masjid mereka. Mereka pakai jamek. Ini di mana? Di Palestina. Ya. Terus di Suriah ya. Atau Syria. Terus di Mesir. Beda sudah. Ya. Kalau mau sholat kemana? Ke masjid. Ya.
Ya padahal ya sama ya. Jamek itu ya jamak itu loh. Ada mufrad, ada jamak, tempat berkumpul. Ya. Oke. Kalau di Saudi masih menggunakan ini. Mau kemana? Ke masjid. Kemana? Ke jamek. Gitu. Jadi kalau orang-orang Palestina mau sholat itu ke jamek. Suriah ke jamek, Mesir ke jamek, Mekah masjid, Madinah masjid. Ketemu orang Indonesia ini nggak mau kalah dia. Digabung aja sama orang Indonesia. Digabung. Maka mengenallah kita sebuah istilah masjid jamek. Masjid jamek di tanah Jawa apalagi ya. Nah, ini produk kita, produk Indonesia. Produk Indonesia ini jadinya masjid jamek. Diambil dari ini. Ya. Oke, ya. Paham ya? Sajadah yasjudu masjad. Ya. Sujud bersujud, tempat sujud ya. Kalau di Mekah, Madinah, masjid. Tapi kalau di Palestina, Suriah, Mesir, negara-negara sana itu, ini kan negara Saudi. Ini nggak pakai masjid, pakai jamek. Di Irak itu sepertinya jamek juga, tolong dikoreksi ya. Kalau salah, di Irak itu jamek juga. Jadi beda penyebutannya. Cuman kita paham. Jadi ini kebenaran-kebenaran yang diterima secara kesepakatan. Oh, maksudnya kita tahu gitu loh. Ya. Jelas di sini ya. Oke, kalau sudah jelas, kalau kamu nanti butuh ya di screenshot aja, tak hapus. Ini aku ini bikinkan jalan dulu ini, jalan pemikiranmu. Kalau tiba-tiba kamu tak suntik sama apa itu wasit, ya kacau. Kamu mesti menolak. Tapi kalau sudah tak bukakan jalannya ini, insya Allah kamu bisa paham. Ya meskipun belum menerima setidaknya masih dipikirkan lah ya gitu. Ya. Oke ya. Ini aku hapus. Aku hapus. Oke. Biar kering dulu ya. Lihat ini. Kamu akan sulit menerima pendapatku kalau aku ngomong bahwa kiblat itu bukan kiblat sholat. Sulit kamu menerima. Mungkin awalnya menerima setelah aku jelaskan tadi, tapi kamu juga masih setengah hati. Kalau memang kiblat sholat, yang di sini ada yang menjadi komparasinya ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani. Oke lah Yahudi, kiblatnya ke Yerusalem, ke tembok ratapan itu. Lah Nasrani, kiblatnya kemana? Ya, artinya maka bahwa itu sebetulnya bukan kiblat itu yang dimaksud. Pertama, apalagi dikatakan bahwa di antara mereka ahli kitab itu ada yang kiblatnya saling tidak sama, maka dikatakanlah di 2145 ya, sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sebagian itu maksudnya dari kelompok Yahudi ahli kitab yang keseluruhan itu. Jadi, aku ulangi lagi, di sini tidak berbicara kiblat tentang sholat ya. Oke, berikutnya. Tapi kamu akan berat hati ketika baca ya. Dimulai surat yang 149 ya, 149 150 sebelum kita baca tadi. Udah kok ya. Quran surat 2 150. Ini juga begitu ya. Ada wajah, ada arah, ada masjid ya. Di sini ada wajah, ada arah, ada masjid. Aku bacakan mulai yang 149 yang agak berat ini. Gini ya. Dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah itu Gus. Gimana?
Berarti tempat sujud itu Gus, karena jelas di sini ya, palingkan wajahmu, mukamu itu ke arah, nah, ada arah kemana? Masjidil Haram. Jadi artinya ketika aku jelaskan tadi bahwa Yahudi punya kiblat tapi Nasrani tidak punya kiblat, terus sesama mereka juga kiblatnya beda-beda, itu artinya kalau demikian berarti bukan yang dimaksud Al-Qur'an bukan kiblat tempat arah ibadah itu. Nah, kamu mulai menerima di situ. Tapi ketemu ayat ini kamu bimbang lagi karena jelas ya. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kamu akan mengatakan, ya nggak bisa Gus. Lihat itu, wajah kita ini menghadap ke Masjidil Haram Gus, yang ada di Mekah sana. Mesti begitu. Ditambah lagi surat yang ke 150 ayat yang kedua ya. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah ke arah Masjidil Haram. Coba. Ya. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara kamu. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Sudah kita baca tadi ya. Gimana ini menjelaskannya? Kiblat, menghadap wajah Masjidil Haram. Maka aku sekarang akan menjelaskan Masjidil Haram. Nggak salah, ini juga udah pernah aku jelaskan ya. Sudah pernah ini. Ini yang besar ya. Tadi masjidnya kan sudah ya. Sekarang Masjidil Haram. Ini dulu deh, artinya apa ini? Kan aku sudah uraikan tadi. Dan aku sudah kasih informasi di surat apa namanya itu? Al-Jin itu, masjid-masjid itu untuk Allah kan gitu. Untuk apa? Nggak perlu masjid kok. Kalau kamu pahami tempat itu jadi masalah. Ya, haram dulu. Apa tuh haram? Haram. Ya. Temanku ada namanya Muhtarom. Muhtarom, Pak Muhtarom, Cak Muhtarom. Artinya apa? Yang dihormati. Capek juga, bentar. Ya, Muhtarom itu yang dihormati. Ya. Kalau haram itu terhormat. Terhormat atau agung. Ya. Jadi haram itu terhormat atau agung. Kalau muhtarom kan ada Pak Muhtarom, itu namanya bapak yang dihormati. Jadi muhtarom artinya yang dihormati. Ada lagi namanya muktar. Kalau muktar itu terpilih juga bisa. Ya. Oke, sekarang masjid ini apa? Apakah dia menunjukkan tempat? Bisa jadi. Aku tidak salahkan, karena nanti di teks-teks yang lain, di surat-surat dan ayat yang lain, Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah tempat kiblat kita sholat. Bisa memang. Tapi dalam konteks ini tidak itu maksudnya. Karena masjid yang dimaksud itu adalah peribadatan. Ini masalah akidah ini, peribadatan. Jadi Masjidil Haram itu adalah ya tinggal gambung aja. Peribadatan yang terhormat, kalau aku peribadatan agung. Peribadatan itu ya komplek, jangan yang mahdoh saja, yang goiru mahdoh juga kan. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi dia peribadatan agung. Masjidil Haram
Sorry. Masjidil Haram, ya, itu peribadatan agung. Memang sih di ayat-ayat lain nanti yang ada dia diartikan seperti bagaimana pemahaman publik tempat di mana kita berkiblat, gitu. Jadi kalau di sini tidak, ya, bahwa Masjidil Haram itu adalah peribadatan agung. Kalau semua masjid kamu hantam menjadi tempat, aku sudah buktikan di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Jin itu bermasalah. Di sana ada diksi masjid yang tidak bisa diartikan tempat, tapi sebuah aktivitas peribadatan. Ya. Peribadatan. Nah, terus ini sudah aku jelaskan. Mana tadi? Wajah ini bukan wajah-wajah ini. Ya. Nih, ya. Wajah ini pandangan. Kiblat itu arah pandanganmu kemana? Menghadap mana? Jadi kalau kiblat itu arah, tapi bukan arah barat, timur, utara, selatan. Tidak begitu. Ini barat pandangan. Wajah itu apa pandangan? Wajah Allah, pandangan Allah. Maka ini wajah tu wajah iya. Pandangan kita itu harus mengikuti pandangan yang Allah berikan untuk kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Kalau kamu dilarang makan apa jenenge ini? Rentenir, makan bunga, ya kamu jangan terlibat rentenir gitu loh. Itu namanya kamu menyesuaikan pandanganmu dengan pandangan Allah. Jangan kamu sholat ini wajah tu wajah iya tiap hari sholat, tapi uang riba kamu gaglak aja, kamu makan saja. Ini wajah tu wajah iya, tapi korupsi jalan terus. Karena itu tidak sepandangan dengan yang diajarkan Allah via malaikat kepada kanjeng Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada kita semua. Beda pandangan udah. Kalau soal KTP ya bisa saja. KTP Gus Bedi Islam beres secara de jure, secara hukum. Secara de facto apa Islam? Ya kalau dia hidup dalam menyesuaikan pandangannya menghadap kepada ajarannya Allah, ya dia Islam. Tapi kalau tidak, ya Islam KTP. Ngerti? Islam KTP gitu. Oke ya. Jadi Masjidil Haram itu adalah peribadatan agung. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. 148 ya. Jadi kalau ini sudah aku jelaskan, nanti kita balik lagi ke berapa ini? Ke yang 143 yang jadi titik poin diskusi kita tentang wasaton itu enak nanti ya. Berapa lama nih? Masih belum 1 jam kan? 43. Oke. Sebentar, sebelum aku jelaskan. Kiblat ya, bukan kiblat sholat. Ya. Tapi itu sama dengan arah. Arah apa? Arah dari wajah. Wajah itu apa? Wajah ini, bukan. Pandangan, brain. Lifestyle, gaya hidup. Ya. Oke. Masjidil Haram apakah dia seperti masjid yang kita pahami secara umum, tempat yang ada di Makkah? Bukan, tapi peribadatan agung. Aktivitas kehidupan kita. Hidup adalah ibadah. Nah, ini nanti kan akan merujuk rivalitas. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, kita menentukan sikap seperti apa kita bersikap. Apakah pandangan kita akan sama dengan pandangan mereka? Sudah dijelaskan. Ya, kita tidak mau. Kalau ada yang mau ya geblek aja. Kita punya pandangan sendiri. Mereka juga punya pandangan sendiri. Kita tidak mau pandangan mereka. Mereka juga tidak mau pandangan kita. Bahkan pandangan mereka sesama mereka pun kadang-kadang kiblatnya itu beda-beda. Clear ya? Di sini clear ya? Oke, baru kita masuk ke Al-Qur'an.
Mungkin ada yang tanya itu, oh Gus Pedi kok bisa begitu ya? Ya bisa. Kenapa enggak bisa? Kalau kamu penasaran, temukan saja sama siapa yang kamu anggap punya expert ya dalam kajian-kajian Al-Quran gitu. Enggak apa-apa. Ketemu di mana, khusus topiknya apa, ditentukan tentang ini misalkan, enggak apa-apa. Kalau dia benar ya aku ikuti, dan alhamdulillah artinya kan aku salah diingatkan, oh itu salah, dia benar, aku ikuti, alhamdulillah, dan aku alhamdulillah lagi juga 2 kali alhamdulillahnya. Alhamdulillah pertama yang keliru jadi benar, alhamdulillah yang kedua dapat ilmu baru. Itu loh, kalau kita diskusi sama orang yang pinter, kalau sama yang bodoh-bodoh aja ya repot. Buang-buang waktu dan kamu capek. Yang bodoh juga seharusnya tahu. Bodoh itu bertanya, jangan menyangga. Orang kamu bodoh kok menyangga. Bertanya ini sebenarnya gimana? Nanti dijelaskan sama yang sudah tahu. Gitu. Ya. Seperti tadi aku bilang, Gus seperti kok begitu. Iya begitu. Kenapa rupanya? Ya. Belum pernah kan membahas ayat ini sedemikian rupa ya. Oke. Jadi begini. Kita masuk yang 148 lah ya. Sebetulnya 144 itu iya, tapi kalau 148-nya sudah, nanti 144-nya itu gampang lah itu ya. Dan bagi tiap-tiap umat ya ada arahnya sendiri. Arah pandangan. Kiblat, di sini kiblat. Yang ia menghadapkan kepadanya. Kemana? Ya ke pandangannya dia kemana? Ya. Dan itu dijadikan kiblatnya, arah pandangannya itu di mana dia menghadap. Menghadap itu bukan timur, barat, utara, selatan. Ya. Menghadap apa yang menjadi pandangan, pedoman, lifestyle dia dalam hidup ini. Ya. Maka berlomba-lombalah. Nah, kan ini kalau misalkan kiblat itu kiblat sholat, dia nggak match dengan kata berikutnya. Maka berlomba-lombalah kamu, ini dalam kurung, dalam berbuat kebaikan. Ya kan sholat kan baik. Kok berlomba-lomba lagi? Jadi nggak match. Ini adalah yang dimaksud kiblat, lifestyle, gaya hidup. Pandanganmu bagaimana tentang kehidupan ini gitu loh, ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada arahnya, ada arahnya ya, sendiri-sendiri yang ia menghadap kepada arahnya itu, ya. Maka berlomba-lombalah kamu, kita semua disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Clear ya? Selanjutnya yang 149. Dan dari mana saja kamu keluar, ya, maka palingkanlah wajahmu kemana ini? Ini loh, Masjidil Haram. Bukan palingkanlah wajahmu kamu ke Inggris, keluar terus wajahmu menghadap ke timur. Terus kalau kamu misalkan ke Indonesia terus wajahmu menghadap ke barat. Karena Masjidil Haram kan kalau dari sini kan timur, maka kita menghadapnya ke barat, berbalik dengan Inggris. Terus nanti misalkan kamu ke Amerika terus wajahmu itu kamu hadap ke, nggak tahu kalau dilihat dari Amerika Masjidil Haram itu ke arah mana? Barat, timur atau selatan atau utara, nggak tahu. Nggak begitu. Ya, yang dimaksud Masjidil Haram itu ini nih, peribadatan agung, aktivitas kehidupan yang agung itu bagaimana? Bukan menghadap ke sana karena sama Masjidil Haram, bukan begitu. Itu kan kalau sholat, ini bukan sholat. Ya, oke. Dan dari mana saja kamu keluar, ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah
peradaban agung itu, Masjidil Haram itu. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Oke, sekarang yang 150. Ya. 150. Clear ya, Masjidil Haram ya, peribadatan agung. 150. Ya. Diulangi lagi nih. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa diulang? Itu tandanya penting. You mau kemana-mana aja terserah, tapi you harus punya karakter, punya sikap. Jangan terkontaminasi oleh cara pandang orang lain. Kita Islam punya cara pandang sebagaimana Allah mengaturkan itu sebagai way of life, sebagai style kehidupan kita. Sampai habis kopinya. Nggak apa-apa, kamu mau kemana aja nggak apa-apa, tapi kamu jangan terpengaruh. Mereka punya kiblat, kita punya kiblat. Mereka tidak mau dengan kiblat kita, kita pun jangan mau dengan kiblat mereka. Orang di antara mereka sendiri kiblatnya itu juga sudah centang berenang. Nah, itu loh maksudnya. Aduh, teh. Nih, itu diisi air putih seanu nih. Ini taruh belakang. Seperempat aja. Yang panas ya. Termos. Ngerti? Sampai diulang sama Allah 2 kali itu artinya penting. Makanya sunnahnya mengulang itu ada. Supaya kamu punya eksistensi. Saya ini Islam, tidak sama dengan yang kafir-kafir itu. Kafir punya kiblat, silahkan. Kami juga punya kiblat. Walaupun kita pergi dari mana-mana, nggak terpengaruh. Karena kita diperintahkan untuk palingkanlah wajahmu ke peradaban agung. Wajah, cara pandang. Tutu arah sholat iki. Ya, bukan arah sholat. Oke. Itu yang sudah aku jelaskan ya. 150. Sekarang tinggal ditutup 2 ayat ini ya. Coba kamu buka surat 62. Ini sebetulnya sudah selesai ya. Aku menjelaskan tentang Masjidil Haram, tentang wajah, tentang menghadap. Sudah selesai semua. Insya Allah besok aku langsung masuk ke wasit itu apa. Ya. Tapi kan ini harus diselesaikan 151 dan 152. Ini agak keluar sedikit kita. Ya. Kamu buka dulu surat 62 ayat 2. Bukain Le. Surat 62 ayat 2. Bismillah. Dua. Ya, surat 62 ayat 2. Yang di rumah tolong buka ya, surat 62 ayat 2. Surat 62 ayat 2. Dia huwa yang ladina mengutus ya pada apa ini? Yang buta huruf seorang rasul di antara mereka minhum dan membacakan yatlu atas mereka ayat-ayatnya. Oke, mantap. Ya. Baca yang 151. Ya, yang menjadi bidikan kita sebenarnya sudah selesai ya di 150, cuman kita lanjutkan 151. Sebagaimana kami, ya, jadi ini dikomparasi, maka menggunakannya. Sebagaimana dalam kurung kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Ya, sebagaimana kami, ya, atau begini, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu. Ya, kita ini untuk kita rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu kepada Alkitab
dan al-hikmah ya atau as-sunnah itu serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi spektrumnya luas, bukan hanya ibadah sholat tadi itu. Kita diajari cara pandang, sikap, laku, hidup itu oleh Kanjeng Nabi kita. Lihat ini, dikatakannya begini, ya. Kami telah mengutus kepadamu, kita ini rasul di antara kamu, ya, yang membacakan. Dia mau tanya sekarang, yang buta huruf itu yang mana sih? Rasulnya yang buta huruf atau kita umatnya yang buta huruf? Coba. Coba. Makanya sekali-kali aku bilang ya, kalau ngaji itu yang tuntas dan cari guru yang berani melakukan overlapping. Kok Nabi dibilang buta huruf? Kalau buta huruf malah gimana Nabi bisa membacakan? Ini yang diperintahkan kan yang fiil amrnya itu kan tertuju kepada personal Kanjeng Nabi. Perintahnya apa? Suruh membacakan. Untuk siapa? Untuk kita. Berarti Nabi bisa baca enggak? Otak lu pakai. Supaya bodohnya itu hilang. Di sini pakai apa dia? Macam-macam baca itu. Ada ikro, ada yatlu. Kalau ikro itu membaca umum. Ya, sekarang kita lihat yang 62. Surat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, nah ini hampir sama ini. Dia itu ya Gusti Allah ya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kaum yang buta huruf. Kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Siapa yang buta huruf? Coba. Kaumnya yang buta huruf. Kaumnya yang buta huruf. Karena belum ngerti. Maka diajari supaya ngerti. Bukan nabinya yang buta huruf. Jelas sekali di sini. Ya. Dialah yang mengutus seorang rasul, surat 62 Jum'ah surat 2 ya, 62 ayat 2 maksudnya. Surat Al-Jum'ah surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saking sayangnya Kanjeng Nabi, saking kasihnya Kanjeng Nabi, meskipun mereka dulunya sesat diajari. Nabi disuruh, ayo bacakan. Bacakan. Dia pakai apa nih? Pakai yatlu ini ya. Yatlu. Dia membacakan yatlu. Minhum, di antara mereka dia membacakan. Bisa baca Kanjeng Nabinya. Yang buta huruf siapa? Umatnya. Tapi harus hati-hati. Ya. Kata umi itu sebetulnya buta apa sih? Kalau aku bilang tuh buta kitab, bukan buta huruf. Kalau dibilang orang-orang Arab buta huruf, oh ya salah. Orang mereka itu sudah jagoan nulis sastra kok. Kalau lomba sastra, sastranya siapa yang paling bagus, itu kan ditempelin di dinding-dinding Ka'bah itu. Dan di sana mereka semua berkumpul. Artinya mereka itu sudah paham tulis menulis. Maka seharusnya ummi itu artinya bukan buta huruf, tapi buta kitab. Artinya kitab kita yang terdahulu itu belum tahu. Jadi nabi yang ummi, nabi yang buta kitab. Nabi itu tidak pernah utak-utik seperti aku. Perjanjian lama, perjanjian baru, tidak pernah. Terus dari mana Nabi tahu? Langsung dari yang maha tahu.
lewat wahyu. Ngerti? Oke. Ya. Berapa? 1 jam sudah. Ya tinggal 1 ayat. Ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Dah, selesai ya. Jadi besok di seri yang ke-5 kita langsung berdiskusi tentang wasit. Sampai sekarang aku masih membuka. Kok tak lihat jawabannya masih jawaban yang sama-sama doang ya. Apa itu wasit? Pertengahan. Ya kalau sudah di tengah lu mau ngapain? Adil. Adil apanya? Ini enggak bicara tentang adil. Ya. Insya Allah di seri yang ke-5 akan kita tuntaskan ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Al-Quran, jaga Islam, membangun bentuk keimananmu di dalam hati yang kokoh, tapi jangan lupa tetap menghormati saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.